dan limbah. Jadi saya berpikirnya sederhana saja. Mengapa sampah dan limbah ini dibuang langsung ke sungai? Karena memang warga sini tinggalnya di bantaran sungai pas, bahkan melangkahi sungai. Dan beliau-beliau itu kan eks perkebunan, pengabdi negara, yang harusnya ini diapresiasi oleh negara. Diperhatikan kehidupan selanjutnya setelah dia eks karyawan. Minimal ada kawasan baru untuk pemukiman, agar tidak terjadi pembuangan secara langsung. Karena jangankan memikirkan tempat untuk pengolahan limbah ternak, untuk rumah dan kandangnya pun berdempetan. Ini masalah. Jadi bagaimana radius bantaran sungai ini memang dipikirkan secara serius di hulu sungai Citarum ini, dan penting kawasan baru pemukiman yang berbudaya lingkungan. Nah, ini terkait dengan lingkungan secara umum, Kang Deddy, saya ingin memaparkan sedikit gagasan, meneteskan gagasan sederhana atau trijaya di antara rimbunya tanaman kebijakan negara. Pertama, bagaimana Kertasari ini ditetapkan sebagai pusat pertanian pembibitan tanaman keras unggulan di Jawa Barat. Ketetapan kebijakan yang bisa menggiring daerah atau wilayah lain agar membeli bibit tanaman keras dari Kertasari, baik oleh SK Gubernur, ataupun SK Menteri, ataupun Kepres. Ketetapan kebijakan bisa menjadi jaminan ketika pertanian pembibitan berkembang, pesat akan laku terjual. Kalau tidak ada jaminan, tidak akan ada jaminan bahwa pertanian bibit ini bisa laku dijual. Pertanian pembibitan bisa ramah dengan tanaman tegakan tinggi, minim olah tanah, adaptif di berbagai kondisi lahan, serta efektif dan efisien lahan juga modal. Pertanian pembibitan bisa menjadi alternatif ekonomi masyarakat Kertasari dengan harga jual produksi yang tidak kalah dengan sayuran. Karena selama komoditas apapun yang dibawa digembor-gemborkan, ketika hasil jualnya ini kalah oleh sayuran, maka mereka tetap akan berorientasi bertani sayur. Lalu kemudian, pertanian pembibitan dapat menjadi wahana wisata edukasi konservasi alam. Ada nilai filosofis, akan ada nilai edukasi dari proses pertanian pembibitan ini, selain menjadi ekonomi alternatif bagi para petani. Yang kedua, menjadikan Kertasari sebagai pusat pengembangan wisata edukasi konservasi alam pedesaan. Mau tidak mau, gairah perkembangan wisata semakin pesat di berbagai sudut ruang kehidupan sosial masyarakat. Sehingga implikasi komersil dari berkembangnya wisata